semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Video kali ini berjudul Toranai, dibintangi oleh Visal, garapan sutradara Sabah Ayapan dan dirilis pada tahun 2009. Tanpa membuka sedikit bocoran ceritanya, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Namanya Surya Prakas. Dulu ia memulai hidupnya di pelabuhan sebagai buruh biasa, dan kini ia telah berkembang menjadi tahap di mana pelabuhan berada di bawah kendalinya. Ia membunuh siapa saja yang tidak mau bekerja sama dengannya. Untuk dirinya sendiri dan untuk beberapa pemimpin politik, ia telah melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ia tahu dan hanya menginginkan satu di dunia ini. Ya, penyelundupan narkoba. Ia juga salah satu penyebab kejahatan yang terjadi di kota Chennai. Ia tidak suka siapapun menentangnya. Pisau hanya dihargai jika menusuk. Pistol hanya dihargai jika menembak. Dan aku memiliki rasa hormat hanya jika aku membunuh musuhku. Ucap Surya Prakas. Namanya Guru. Beberapa daerah di kota Chennai berada di bawah kendalinya. Pekerjaannya adalah sebagai gangster serta mengurus pemukiman. Bahkan pejabat-pejabat tinggi menggunakannya sebagai senjata untuk keuntungan pribadi mereka. Meskipun 1 yard kubik tanah akan dijual atau dibeli, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa izin dan pembagiannya. Guru adalah satu-satunya yang bisa menentang Surya Prakas. Sudah menjadi hal biasa di Chennai bahwa mereka berdua akan bertarung dan membunuh satu sama lain demi membangun supremasi mereka di kota sebagai gangster yang ditakuti. Ini adalah Murali Krishna. Berasal dari Madurai, tepatnya di Ramachandrapuram. Ia datang ke Chennai dengan sebuah misi. Semua berawal ketika Krishna mendapati sang ibu tengah bersedih. Mulanya ia menganggap bahwa sang ibu sedih sebab dirinya tak kunjung menikah. Namun dugaannya salah. Sebab sang ibu mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal pikirannya selama ini, yaitu tentang kakak Krishna, Rambabu. Terhitung sudah 2 dekade sang kakak telah meninggalkan rumah. Mungkin Krishna nyaris tak ingat bahwa ia memiliki seorang kakak, sebab saat kejadian berlangsung usia Krishna masih terlalu kecil. Kisah itu terjadi manakala Rambabu kecil nekat mentato dadanya dengan nama gadis teman sekolahnya dan mengatakan bahwa itulah nama gadis yang hendak ia nikahi kelak, Meenakshi. Rambabu menunjukkan tato itu kepada para teman termasuk Meenakshi. Bagaimanapun mereka tetap masih bocah. Meenakshi merasa malu akan hal itu dan melaporkan pada ibunya. Kontan ibu Meenakshi langsung mendatangi Parwati, ibu Rambabu, dan mencemoohnya. Sungguh keterlaluan anak yang kau lahirkan. Kumis saja belum tumbuh sudah berani berpikir akan menikahi putriku dengan mentato nama Meenakshi di dadanya. Apakah pantas hal itu dilakukan oleh anak kecil? Sontak Parwati naik pitam mendengar pernyataan ibu Meenakshi dan langsung membuka seragam sekolah Rambabu yang saat itu baru saja tiba. Bocah itu berusaha menghalangi tindakan ibunya namun sia-sia. Dengan penuh amarah, Parwati mengambil besi panas lalu menempelkannya pada tato di dada Rambabu bermaksud menghapus nama Meenakshi. Rambabu kecil pun meraung kesakitan. Sejak peristiwa itu, Rambabu kecil pergi meninggalkan rumah dan tak pernah kembali. Sang ayah, suami Parwati, senantiasa berusaha mencari putra sulungnya itu, hingga mendapat informasi jika Rambabu berada di Chennai. Namun belum sempat sang ayah menemukan kakak Krishna, ajal lebih dulu menjemputnya. Karena itulah setiap hari Parwati tak berhenti berdoa, berharap bahwa putra sulungnya segera dapat ditemukan. Parwati sendiri pun memiliki keyakinan bahwa suatu saat Rambabu akan kembali padanya.
Mendengar cerita sang ibu, akhirnya Krishna pun berjanji pada Parwati bahwa ia akan membawa kembali sang kakak, dan janjinya itulah yang membawanya ke Chennai. Namun sial bagi Krishna karena pada hari kedatangannya ke Chennai, ia harus menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh guru, salah satu gangster yang ditakuti di Chennai. Karena hal itu pula lah, Krishna terpaksa harus berurusan dengan polisi terkait kesaksian atas pembunuhan tersebut, di mana korban pembunuhan itu adalah salah satu anak buah Surya Prakash. Di Chennai, Krishna mendapat bantuan tempat tinggal dari temannya Chiti Babu. Tak hanya itu, Chiti Babu juga membantu Krishna mencari kakaknya. Pertama-tama mereka mendatangi kantor registrasi, namun itu tak cukup membantu. Suatu siang di lampu merah, pandangan Krishna terpusat pada seorang gadis bernama Indu. Dan pada kesempatan lain, antara Krishna dan Indu dipertemukan dalam situasi tak menguntungkan hingga menyebabkan Indu sempat membenci tingkah Krishna. Namun hal itu tak berlangsung lama, sebab di kesempatan lainnya, Krishna benar-benar telah berhasil membuka hati Indu untuknya. Menindaklanjuti kasus terbunuhnya si anak buah, pada suatu siang, Surya Prakash menemui Krishna dan mengatakan pada pemuda itu supaya memberikan kesaksian sejelas-jelasnya di pengadilan kelak. Namun, belum lama Surya Prakash pergi, datang pula guru dan anak buahnya menemui Krishna. Ia meminta Krishna melupakan apa yang terjadi hari itu, atau jika Krishna masih ngotot menjadi saksi, maka guru akan mengirimnya, bukan pulang ke rumah, melainkan ke alam baka. Mengingat dirinya datang ke Chennai dengan misi ingin menemukan sang kakak dan membawa kembali pulang, akhirnya Krishna pun memutuskan untuk tidak bersaksi. Bukan karena ia takut, tapi karena ia tak ingin membuang-buang waktu berurusan dengan para gangster kota itu. Siang itu, ketika Surya Prakash sedang bermain-main bersama dua anaknya, seorang inspektur polisi datang memberitahu bahwa saksi pembunuhan anak buahnya tak hadir dalam sidang pengadilan. Mengetahui bahwa si saksi yang tak lain adalah Krishna juga telah mendapat ancaman dari guru, Surya Prakash makin gusar. Ia merasa diremehkan akan sikap Krishna yang nampak lebih takut ancaman guru dibanding ancamannya. Dan ia berniat untuk menunjukkan pengaruhnya pada Krishna. Di hari lain, Surya Prakash mendatangi flat di mana Krishna tinggal. Beruntung mereka tak saling berpapasan. Surya Prakash mendatangi seorang pria di mana biasanya pria tersebut menyetorkan jasa pelayanan pelabuhan kepadanya. Namun kali itu, pria tersebut menyetorkannya pada guru. Si pria mengungkap bahwa tak ada waktu baginya berpikir saat itu, sebab guru mengancam ia dan keluarganya. Tapi Surya Prakash tak peduli, dan kembali ia meminta si pria menandatangani dokumen yang dibawanya. Sementara itu, Krishna dan Chiti Babu melanjutkan pencarian Rambabu. Ia mendatangi panti asuhan dan berakhir di sebuah kantor di mana menurut info sang biarawati, Rambabu bekerja di sana. Namun setiba di kantor itu, salah satu pegawai mengatakan bahwa Rambabu telah mengajukan resign setahun lalu. Tak ingin upayanya sia-sia, Krishna meminta foto Rambabu dan diberikannya lah foto itu. Di tempat lain, seseorang memberikan sebuah foto yang sama, foto Rambabu. Guru mendapat perintah untuk membunuh Rambabu dari seorang pengusaha tambang pasir ilegal. Di hari lain, anak buah guru melaporkan bahwa mereka telah kehilangan kontrak jasa pelayanan pelabuhan sebab Surya Prakash telah menyerobotnya. Buntut dari permasalahan itu, akhirnya guru bertindak menggagalkan barang-barang ilegal Surya Prakash yang masuk pelabuhan dengan bantuan polisi. Let's go.
Dalam kondisi ruwet itu, guru menelpon Surya Prakas dan mengakui bahwa semua ini adalah ulahnya sebagai bentuk balas dendam karena Surya Prakas telah merebut kontrak jasa pelayanan pelabuhannya. Kemudian polisi datang membawa surat perintah penangkapan untuk Surya Prakas. Di suatu siang, kelompok guru tengah mengejar Rambabu. Tak sengaja pria itu menabrak Krishna yang kebetulan ada di sana. Dan setelah melihat pria yang sedang dikejar kawanan guru, barulah ia ingat foto sang kakak. Tanpa membuang waktu, akhirnya Krishna pun bergegas membantu menyelamatkan sang kakak. Adegan pengejaran yang melelahkan dan cukup menegangkan pun terjadi. Lorong-lorong sempit mereka lewati, hingga akhirnya Rambabu dan kawanan guru berpapasan dengan Krishna yang telah mengambil jalan potong untuk menghadang mereka. Krishna meminta sang kakak segera meninggalkan tempat itu, dan ia pun menghadapi guru dan anak buahnya. Duel maut pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya guru pun tumbang, sementara Krishna hendak memukulnya dengan besi di tangan. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi. Krishna melihat bekas luka bakar pada tato di dada guru yang menandakan bahwa dialah kakak yang selama ini dicarinya. Namun ketika Krishna hendak mengungkap kebenaran, anak buah guru sudah lebih dulu memukulnya. Guru selamat dan Krishna tumbang. Krishna menceritakan hal itu pada Citi Babu yang terkejut, sebab ternyata kakak temannya itu adalah salah satu gangster yang ditakuti di Chennai. Namun bagaimanapun Krishna bertekad akan membawa kakaknya kembali, sebab ia telah berjanji pada sang ibu. Kakakku bukan gangster sejak lahir. Situasilah yang mengubahnya seperti ini, dan aku yakin aku bisa membuatnya berdiri di hadapan ibuku, tegas Krishna. Siang itu, guru dan anak buahnya mendatangi sebuah bangunan gedung yang belum sepenuhnya selesai. Seseorang memberikan upah padanya sebagai kompensasi sebab guru telah membantunya menyelesaikan proyek konstruksi dengan cepat. Namun, saat transaksi berlangsung, seseorang telah melemparkan tembakan pada sang kontraktor. Dan merekalah kawanan geng Surya Prakas. Sepertinya perseteruan mereka tak kunjung usai. Hingga akhirnya pecahlah pertengkaran di sana yang menyebabkan tertembaknya guru oleh Surya Prakas dan ditendangnya pria itu dari lantai atas gedung. Untungnya saat itu Krishna melintas dan menyaksikan sang kakak terkapar tak berdaya sementara kawanan Surya Prakas menyeringai bangga. Sebuah pesta mereka adakan untuk merayakan kemenangan melawan guru. Mereka mengira bahwa guru telah tewas, namun tak lama kemudian muncullah Krishna. Dengan berani pemuda itu memperkenalkan diri sebagai adik guru dan memperingatkan Surya Prakas supaya tak lagi mengganggu kakaknya sebab ia akan membawa sang kakak ke tempat asal mereka. Krishna juga memperingatkan Surya Prakas agar tak main-main dengannya sebab ia tak segan akan membalasnya. Sontak saat itu juga situasi makin memanas. Sebelum Krishna melangkah keluar dari halaman rumahnya, Surya Prakas memperingatkan pemuda itu untuk hati-hati padanya. Namun Krishna tak peduli sama sekali. Esok harinya Krishna terkejut saat mengetahui bahwa di ruang kakaknya dirawat, Surya Prakas dan anak buahnya telah berjejer. Surya Prakas mengancam hendak menembak mati guru di depan Krishna. Namun Krishna tertawa dan mengatakan bahwa jika Surya Prakas memiliki satu nyawa sebagai tawanan, maka ia memiliki dua. Krishna meminta Surya Prakas memeriksa ke sekolah anak-anaknya
dan telepon sekolah tak ada yang menerima. Apa kau tidak berpikir, guru sendirian di sini lalu kemana anak buahnya? Anak-anakmu sedang belajar di sekolah matrikulasi di Gandhinagar, bukan? Jika bagimu nyawa kakakku lebih penting daripada anak-anakmu, habisi saja dia, tegas Krishna. Alhasil, Surya Prakash dan anak buahnya pun pergi ke sekolah untuk menemui anak-anaknya. Namun sekolah sepi. Apa yang terjadi? Ternyata saat itu adalah hari Minggu. Tak ada anak yang pergi ke sekolah. Kesal dengan ulah Krishna, Surya Prakash meminta anak buahnya mencari guru yang saat itu telah dipindahkan oleh Krishna. Tak berhasil mendapatkan guru, anak buah Surya Prakash membuntuti Krishna, menabrak motornya, kemudian mengejarnya hingga tiba di sebuah gudang tua. Di sanalah pecah pertengkaran antara Krishna dan anak buah Surya Prakash. Bisa ditebak ujungnya, Krishna lah yang memenangkan pertarungan itu. Di pagi buta, Surya Prakash menerima sebuah telepon. Sementara di rumahnya, para anggota partai politik telah menunggu untuk memberikan selamat atas pencalonan dirinya sebagai MLA di pemilu mendatang. Keheranan, ia pun melihat keluar rumahnya yang telah dipadati oleh para pendukung akibat baliho yang terpampang di jalanan kota. Mayoritas dari mereka adalah orang miskin yang terhipnotis dengan visi misi Surya Prakash, di mana pada baliho itu bertuliskan dalam ulang tahunnya yang ke-44, ia akan mendistribusikan sari dan doti serta paket biryani secara gratis pada 1.000 orang, termasuk menyumbangkan 10 lakhs untuk panti asuhan. Surya Prakash naik pitam melihat hal itu. Ia ingin marah, namun banyak awak media meliputnya secara live di sana. Akhirnya, Surya Prakash terpaksa menjalankan apa yang sudah terlanjur tertulis di baliho yang sama sekali tak diketahui dari mana asalnya. Namun tak lama kemudian, Krishna menelponnya dan mengaku bahwa baliho-baliho tersebut dicetaknya dan disebarnya di jalanan kota sebagai bentuk pembalasan sebab Surya Prakash telah berani mengirim anak buahnya untuk menyerang Krishna. Mendengar hal itu, amarah Surya Prakash meletup-letup. Kau telah menempel poster pujian untukku dan aku akan menempel poster berita kematianmu, ucap Surya Prakash. Ternyata selama ini, Rambabu kecil yang sudah mengubah nama menjadi guru, menjalani rawat jalan di rumah Rambabu yang saat itu sempat nyaris dibunuhnya dan diselamatkan oleh Krishna. Tapi nampaknya guru tak senang melihat Krishna datang. Ia mengatakan bahwa Krishna tak tahu kehidupan macam apa yang kini dijalaninya. Namun Krishna tak ingin menyerah memberikan penjelasan pada kakaknya. Jika kau meletakkan pisau, kau akan tahu apa itu hidup, ucap pemuda itu. Namun sepertinya guru telah keras hati. Sebab setelah pulih ia kembali ingin mengejar Surya Prakash untuk membalas dendam. Bersama komplotannya ia hendak mendatangi pelabuhan. Beruntung Rambabu memberitahu Krishna dan segera saja Krishna mengecoh komplotan Surya Prakash dengan mengaku sebagai orang lain dan memberitahu bahwa guru sedang berada di pabrik gula tua di dekat pabrik baja. Taktik Krishna berhasil. Tak ada pertumpahan darah siang itu. Ia justru berdebat dengan sang kakak supaya tak lagi banyak korban jiwa berjatuhan hanya untuk persaingan gangster yang dijalaninya. Malam itu, Menteri Kailasam menegur Surya Prakash karena anak buahnya telah melempar kayu pada anggota partai oposisi ketika mengejar Krishna. Berita itu telah tersebar luas di media sehingga menyeret nama Kailasam yang diduga memiliki hubungan dengan Surya Prakash. Sebab itu, Kailasam mencoba menjebak Krishna dengan kasus kepemilikan ganja. Namun Krishna yang cerdik dan berani berhasil mencari dalang di balik semua itu. Minister Sivanandi. Ia mendatangi kediaman sang menteri dan mengancamnya. Anda power-nya கொடுத்த public தானே.
Kailasam tak berkutik dan melaporkan hal itu pada Surya Prakas. Surya Prakas makin panas mendengar hal itu. Ia pun memutuskan untuk menciptakan kasus palsu dan menuduh Krishna sebagai pelaku. Surya Prakas membunuh pimpinan partai oposisi Doroswamy saat acara ritual mandi di kuil. Hal itu menyita perhatian komisaris polisi baru dan mereka pun mulai melakukan pelacakan. Kepolisian yang ternyata memihak Kailasam membabat habis anak buah guru. Dan kini target mereka adalah guru. Pagi itu guru yang memutuskan untuk meninggalkan Chennai dan menemui sang ibu mendapat halangan. Dalam perjalanannya, sopir yang mengantar mereka pulang mendapat tembakan dan mengakibatkan mobil oleng menabrak sebuah tiang listrik. Komplotan polisi muncul menembaki mobil yang ditumpangi Krishna dan guru, dan segera Krishna mengemudikan mobil itu menuju sarang Surya Prakas. Dengan menawan seorang inspektur polisi Antek Surya Prakas dan mengancamnya, Krishna berhasil menakuti Surya Prakas dan anak buahnya. Tak hanya itu, Krishna berhasil mengadu domba Surya Prakas dan Kailasam. Kailasam pun menghubungi komisaris polisi dan menceritakan yang terjadi. Namun tak diduga sang komisaris menentangnya. Ternyata selama ini ia hanya berpura-pura patuh pada perintah Kailasam demi menggoreng semua gangster di Chennai. Sementara itu di gudang pelabuhan, Surya Prakas akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah rencana Krishna dan guru untuk menggiring polisi ke sarangnya. Marah melihat semua itu, Surya Prakas pun memulai pertarungan dengan guru dan Krishna. Pertarungan berakhir di tepi dermaga, di mana dua bersaudara itu berhasil melumpuhkan Surya Prakas. Tepat saat itu sang komisaris tiba dan mengacungkan senpinya, bukan pada guru melainkan pada Surya Prakas yang hendak menyerang dua bersaudara itu. Surya Prakas pun tewas. Selanjutnya Krishna memohon pada komisaris supaya membebaskan kakaknya. Krishna meyakinkan sang komisaris bahwa mereka akan kembali ke Madurai. Tak akan ada kegaduhan lagi di Chennai sebab guru, sang pimpinan gangster, telah meninggal bersama dengan meninggalnya Surya Prakas. Ya, sosok guru telah dianggap meninggal sebab ia kembali pada jati dirinya sebagai Rambabu. Komisaris pun membebaskan mereka. Pada akhirnya, Krishna berhasil membawa kembali sang kakak bertemu ibunya. Kedatangan mereka disambut oleh seluruh warga, termasuk Indu yang sudah tiba di sana bersama Citi Babu sebelumnya. Minaksi yang kini telah beranjak dewasa juga ada di sana. Mengetahui bahwa ia adalah alasan pelarian Rambabu kecil, gadis itu pun menunggunya kembali hingga kini dan siap dinikahi. Begitulah akhir kisah dari film Toranai. Dan film pun selesai.